Teman-teman, nah ini ada katakanlah artikel cantik ya yang ada di Samagipala ya, full stop or full stop ID dengan judul meditasi vipassana metode Mahasi Sayadaw. Nah, sebelumnya coba kita lihat dalam Buddhisme kan dikenal dua macam meditasi ya. Ada meditasi samatha dan yang kedua meditasi vipassana ya. Nah, kalau kita nggak tahu ini, nanti hasilnya jadi kebingungan. Nah, untuk pertama ini ya, saya kenalkan yang namanya meditasi samatha. Samatha itu berarti konsentrasi ya, suatu keadaan mental lah ya, atau suatu keadaan mental yang membuat pikiran tenang. Ketika pikiran dikonsentrasikan pada satu objek, ingat ya, satu objek. Nah, ini namanya konsentrasi pikiran ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi yang kita kenal dengan istilah jhana atau apana. Ya, pengertian jhana ya, kalau di Burma itu namanya chan. Di China namanya juga chan ya. Kalau di Jepang zen. Ya. Nah, tapi beberapa aliran ya Buddhisme itu mengartikan zen itu sebagai meditasi. So, jhana adalah tingkat meditasi yang sangat tinggi. Untuk dapat jhana harus konsentrasikan pikiran pada satu lagi nih, satu objek ya. Nah, satu objek. Seperti misalnya lah kita ambil objek pernapasan ya. Salah satulah objek dalam kasina, asubah dan lain sebagainya. Ya, umumnya umat Buddha itu pakai objek napas yang kita kenal dengan anapanasati ya kan, bahasa Palinya. Nah, saat berlatih meditasi objek napas, pikiran harus dipusatkan pada masuk keluarnya napas. Ya, udara sentuh ujung lubang ya. Ya, sentuh ujung hidung ya istilahnya, maka kita amati dan catat ya dalam batin sebagai nafas masuk. Juga saat kita hembus nafas secara alami, jangan dibuat-buat ya. Nah, udara melewati ujung hidung, kita catat lagi nih hal itu sebagai nafas keluar. Demikian seterusnya dengan pikiran selalu terpusat pada ya, ujung hidung. Andai pikirannya ngaco lah istilahnya, kemana-mana dan lain-lain, cepat-cepat dipusatkan kembali, ditarik kembali pada objek semula, yaitu masuk keluarnya nafas. Meski setelah diajak kembalilah, kita tarik kembalilah, pikiran kan liar sekali ya. Nah, dia kan liar lagi, tarik lagi seperti semula ya, terutama buat mereka yang baru-baru lah ya. Nah, dengan cara ini nanti pikiran dapat dipusatkan pada objek dan pegang itu objek lebih lama dan terus kita kembangkan. Nah, mungkin kalau sudah seminggu atau 10 hari, pikiran akan semakin terkonsentrasi pada masuk keluarnya nafas melalui sentuhan ujung hidung. Ini sudah tanda semakin baik dan tajam. Nah, ini diteruskan lagi nih sampai 2 atau 3 bulan. Pikiran semakin terpusat dan terarah. Semakin terasah. Ya. Pemusatan pikiran pada objek dapat bertahan misalnya udah 10-15 menit. Jadi demikian terus Anda berjuang untuk pertahankan objek nafas tersebut.
Akhirnya pikiran jadi terpusat pada masuk keluarnya nafas dan pikiran. Jadi bebas. Maksudnya pikiran hanya terpusat pada masuk dan keluarnya nafas. Pikiran tanpa gangguan, tanpa galau. Ya, arti gangguan atau halangan di sini itu kondisi pikiran seperti keinginan-keinginan, hawa nafsu, ya, kesakitan, kemalasan, kegelisahan, penyesalan, keraguan. Ini dapat disingkirkan, ya. Nah, nanti pikiran akan semakin lunak, tenang, dan cerah. Kita bisa rasakan kedamaian selama pikiran in out, katakan ya, dipertahankan. Inilah namanya jana. Pikiran hanya terfokus pada objek meditasi in out breath, ya. Satu ingat doh ya. Dan don't forget to remember juga, meski pikiran yang terpusat itu tidak dapat dibangkitkan kesadaran untuk melihat kondisi-kondisi pikiran atau perubahan pada tubuh yang terjadi dalam diri kita. Jadi meditasi samatha itu adalah meditasi yang melatih atau memusatkan pikiran saja, bukan untuk bangkitkan kesadaran. Oke? Thank you. Nanti saya lanjutkan untuk yang tentang vipassana. Terima kasih.